Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Superbike Suspects. Jadi ceritanya hari ini tuh gue mau langsung ke Sentul. Gara-gara udah gatel dari kemarin nonton WSBK. Ya jadinya pengen ngegas aja gitu di sirkuit. Tapi karena nggak mungkin gue bisa bawa motor ke Mandalika, jadinya gue bawa ke Sentul aja. Nah, gue bakal bikin video agak berbeda mungkin hari ini ya. Jadi gue bakal banyakin apa ya namanya ya, chit chatnya, banyakin ngoceh-ngocehnya daripada actionnya ya, karena kan gue udah sering banget lah bikin video di Sentul on cam gitu ya, di helm. Jadi mungkin ya tetap ada videonya, mungkin actionnya, tapi mungkin beberapa potong aja atau mungkin nggak selama biasanya. Jadi gue bakal perbanyakin ngoceh-ngoceh kayak gini aja. Nah, nanti kalian kasih tahu nih, menurut kalian lebih bagus gue ngoceh-ngoceh begini atau banyakin actionnya kayak biasa. Oke. Nah, sekarang gue udah di tol nih, lagi mau jalan. Ya mungkin dari dalam kota ke Sentul kira-kira 40 menit ya. Soalnya kalau pagi-pagi gini enaknya nggak macet. Kebanyakan orang datang dari arah Bogor ke Jakarta sih. Oke, langsung ke sirkuit aja. Oke guys, kita udah sampai nih di sirkuit Sentul. Nah tadi gue mampir dulu ke Indomaret di depan Sentul. Sekalian beli sarapan, karena wajib di dalam itu sebenarnya ada yang jual makanan. Cuma kalau pagi-pagi gini biasa belum ready. Nah gue tuh beli nasi uduk. Tuh sarapan nasi uduk sama beli kopi di Indomaret. Sekalian tarik uang tunai di ATM, karena kalau bayar masuk Sentul itu cuma bisa cash, jadi nggak bisa debit, nggak bisa transfer, harus uang cash. No, kita klaim ini kayak masuk kolongnya itu. Ini di atas ini tikungan berapa ya berarti ya? R1 kayaknya itu. Itu R1 Sentul aja ada di kolong. Nah ini kita masuk, naik ke atas, turun ke bawah. Nah di sini ini ada kayak trek gitu kan, itu namanya Sentul Parking. Jadi bukan Sentul kecil tapi Sentul Parking. Biasa nih buat latihan motor underbone, motor bebek. Paling sering gue liat tuh anak-anak 43 Racing School. Jadi itu sekolah balap, itu bagus banget latihan tuh. Dimulai dari kecil, biasa dari masih anak kecil semua, dari masih muda udah dididik, diajarin. Nah ini nih motor-motor ini tuh, motor-motor kayak gitu tuh. Biasa kalau nggak bebek 150 cc. Habis dari sini, karena dari sini fleksibel. Kalau dari sini ke Sentul gede deket, tinggal naik ke atas kan. Kalau Sentul kecil kan kalau Sentul kecil kan beda lokasi soalnya. Nah ini daerah pedok namanya tuh, pedok itu parkiran. Gue nanti di situ di daerah Kawasaki, tapi karena orang Kawasaki belum pada datang, jadi gue sendirian dulu di sini. Halo Pak Peter. Apa kabar? Iya latihan nih, iseng aja. Ini namanya Pak Peter, ini sesepunya Sentul. Saya lagi nunggu orang Kawasaki pada datang Pak. Iya, gila sendirian saya. Ini sirkuit Sentul kayak punya pribadi. Tapi ada 2 motor kok di situ, ada Ducati 2 biji. Ya, sering ketemu kok. Sering lihat di dalam. Ya, sambil nungguin yang lain, ya gua santai dulu, ngopi, ngobrol-ngobrol deh, ya. Oke, kita pindah lagi ke pedoknya Kawasaki. Soalnya si Pak Indra udah dateng tuh, lagi masang tenda sendirian. Gua nggak enak, gua mau bantuin dulu pasang tendanya. Si Koriki udah datang by the way. Jadi hari ini ada siapa aja ya? Ada Mas Abe, ada Ricky, Om Tobun, Bram juga kemungkinan siang ini datang. Oke, gue turun dulu bantuin pasang tenda bentar ya. Oke, ini udah kelar pasang tenda tuh, mantap. Itu Pak Indra namanya. Nah, sekarang gue lagi mau sarapan. Nasi uduk, ini sarapannya para pembalap. Ya Pak, nasi uduk sarapannya para pembalap ya Pak?
Waduh, iya. Harus. Biar adrenalinnya naik. Biar adrenalinnya naik. Padahal mah emang yang kalau disentuh yang jualan jam segini cuma nasi uduk, nggak ada lagi. Ada Mas Tubagus Elang, sama-sama mau sarapan Mas. Mau sarapan kita ini kebalik nih gimana? Wah, buburnya kebalik, nggak apa-apa lah, masih bisa dimakan. Oh ya, by the way, pedoknya Mas Tubagus Elang tuh di sebelahnya persis pedok KMI. Nah, buat kalian nih yang butuh wear pack, bahkan motor pun ada ya Mas? Motor juga ada disiapin. Oh, jadi Mas Bagus tuh bisa nyewain wear pack, motor, sarung tangan, segala macam ya Mas? Ya, Satu set lah. Balap lah ya. Perlengkapan balap. Pokoknya kalian tinggal bawa badan ke sini juga bisa sebenarnya. Langsung kontak aja ya. Nih Instagramnya Mas Tubagus Elang nih. Wih, cakep ya. Nah ini motor gue, Mas Abe. Bukan, sorry. Motor Mas Abe sama Koriki udah di sini. Motor gue sama motor Om Tobun dateng dianterin. Nih sama mekanik andalan Kawasaki Mampang. Udin. Apalagi komplain lagi baju. Itu Mas Onje. Ini si Dino. Ini motor KMI. Ini motor Om Tobun. Beli aja RC3 yang murah-murah. Gue by the way ganti ban yang sekarang gue pakai slick. Yang dulu bekas CBR 1000 kalau kalian tahu. Jadi dulu bekas CBR 1000 slicknya masih sisa. Gue pakein aja ke sini. Ban belakang gue pakai Pirelli Diablo Super Corsa. Karena terakhir gue pakai merek itu jatuh. Aduh. Orang-orang jual resell. Niatnya pengen ngirit dikit, jadinya malah keluar banyak. Mes om. Demes. Beni datang Beni. Silencernya aja. Ini aja Mas Abe. Iya, ada om. Oh lu siang banget sih Mas? Masih pagi nih bos. Bukan Pagi. Jadi padahal udah jam 9 dibilang masih pagi. Jadi hari ini lumayan rame. Jadi ada gue, Koriki, Mas Abe, Mas Onje, ada Civivi, ada Om Tobun. Om siapa namanya Om? Om Ivan. Jauh-jauh dari Manado ya Om? Iya. Jalan tuh. Ya gue Pro 9. Monyet. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita udah mau turun masuk sirkuit. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 pagi. Tadi jadi kita nanti ganti-gantian satu sesi sama mobil. Kajo udah gue siapin. Bisa lihat Insta360 kali ini gue taruh depan. Biar ada view baru gitu. Di belakang biasa pakai GoPro. Gue nggak bakal pakai kamera di helm dulu kayaknya. Pengen lihat view di motor aja nanti. Oke, gue udah siap, udah pakai wear pack, udah mau masuk ke sirkuit. Gue mau kasih tahu gue baru dapat sarung tangan dari Kushitani Indonesia. Kalau yang dulu warnanya hitam, sekarang warnanya putih biar matching tuh sama wear pack gue. Thank you Kushitani Indonesia. Yuk kita langsung masuk track. Nggak bisa, gua sesak nafas. Mana aja satu tarik yang ini. Tangan udah geser. Nggak bisa, tangan gua patah. Iya. Ya, jadi berakhir di rumah sakit. Ya, jadi gua baru kelar rongsen.
Jadi gue ada mengalami patah tulang di collarbone, patah jadi 3 bagian. Ini gue lagi puasa untuk menunggu biar bisa langsung dioperasi. Oke, doain operasinya lancar. Baik. Oke, jadi semalam itu operasinya jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 11 malam. Ini udah kelar, udah istirahat, gua juga udah pagi. Operasinya lancar, nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Biar bisa apa, Beb? Motoran lagi. Iya dong, biar bisa motoran lagi. Bahagia. Sekarang tanggal 27 November, 2 hari pasca operasi, sudah diizinkan pulang. Tapi masih nggak bisa gerak gue sebenarnya. Suara juga udah mulai hilang lagi. Oke, jadi hari ini gue udah mau keluar dari rumah sakit. Waktunya payment dan ternyata totalnya lumayan mahal ya operasi ginian. Total biayanya yang keluar sekitar 91 jutaan. Wow, buat operasi cuma tulang gitu doang.